Panganjali. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok golongan oksigen dan nitrogen akan menjelaskan mengenai kelimpahan di alam, sifat fisika dan kimia, senyawa, reaksi pembuatan, dan manfaat dan kegunaan dari oksigen dan nitrogen. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilu Gede Pasek Nadia Gitaraswati, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nika Denian Greni, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Pandya Aryanita Devi, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nika Dinda Putri Pratiwi dengan nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nima Devi Aryanita Devi, nomor absen 26. Kami dari kelas 12 IPA 4. Nah, presentasi akan diawali dengan teman saya Gita yang akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga kelimpahan di alam, oksigen dan juga nitrogen. Kepada Gita dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari oksigen dan nitrogen. Oksigen adalah unsur kimia yang memiliki simbol U dalam tabel periodik dan nomor atom 8. Di alam, oksigen ditemukan dalam bentuk molekul O2 yang terdiri dari dua atom oksigen yang saling terikat erat. Oksigen merupakan gas tak berwarna, tak berbau, dan bersifat sangat reaktif, serta salah satu gas yang terdapat di udara bebas yang memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya ada pengertian nitrogen. Nitrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Unsur yang juga disebut sebagai zat lemas ini pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh dokter berkebangsaan Skotlandia Daniel Rutherford pada tahun 1772, serta merupakan unsur yang tidak mengandung logam. Nitrogen ini memiliki berbagai sifat yang berbeda dengan senyawa lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan alam oksigen dan nitrogen. Menurut masanya, oksigen merupakan unsur kimia paling melimpah di biosfer, udara laut, dan tanah bumi. Oksigen merupakan unsur kimia paling melimpah ketiga di alam semesta, setelah hidrogen dan helium. Sekitar 0,9% massa matahari adalah oksigen. Oksigen mengisi sekitar 49,2% massa kerak bumi dan merupakan komponen utama dalam samudra, yaitu 88,8% berdasarkan massa. Gas oksigen merupakan komponen paling umum kedua dalam atmosfer bumi, menduduki 21% volume dan 23,1% massa, sekitar 1015 ton atmosfer. Oksigen bebas juga terdapat dalam air sebagai larutan. Peningkatan kelarutan O2 pada temperatur yang rendah memiliki implikasi yang besar pada kehidupan laut. Lautan di sekitar kutub bumi dapat menyokong kehidupan laut yang lebih banyak oleh karena kandungan oksigen yang lebih tinggi. Air yang terkena polusi dapat mengurangi jumlah O2 dalam air tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan alam nitrogen. Nitrogen mengisi 78,08% atmosfer bumi dan terdapat dalam banyak jaringan hidup. Nitrogen dan persenyawaannya yaitu tersebar di atmosfer berupa molekul diatomiknya gas N2 di lapisan kerak bumi sebagai NaNO3 dan garam-garam serta oksidannya yang banyak larut di daerah perairan. Unsur nitrogen itu sendiri cenderung inert pada temperatur kamar, sehingga akan mempengaruhi keberadaan pada atmosfer. Lapisan kerak bumi maupun perairan, yang mana di atmosfer terdapat sebagai gas N2 yang cukup stabil, pada perairan berupa persenyawaan ion-ion yang larut dan yang paling sedikit di antara ketiganya, yaitu pada lapisan kerak bumi. Karena adanya efek pasangan inert, nitrogen sebagai anggota golongan 5A yang seharusnya mempunyai valensi maksimum plus 5, hanya mempunyai valensi maksimum plus 3. Efek ini mempengaruhi pelepasan elektron pada orbital S pada nitrogen sehingga yang dilepaskannya hanya elektron pada orbital P yang berjumlah 3 elektron. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adel. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang sifat fisika dan kimia dari golongan oksigen dan nitrogen.
Jadi sifat fisika oksigen itu ada 5. Yang pertama, O2 adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang kedua, O2 mudah larut dalam air dingin. Yang ketiga, O2 sangat reaktif dan dapat membentuk oksida dalam berbagai bentuk dengan hampir semua elemen kecuali gas mulia. Yang keempat, O2 cair bersifat sangat paramagnetik. Yang terakhir, O2 memiliki 3 bentuk, yaitu alotropik, monoatomik, diatomik, dan triatomik. Selanjutnya ada sifat fisika nitrogen, itu juga ada 5. Yang pertama ada 4. Yang pertama itu nitrogen memiliki titik didih negatif 195,8 derajat Celcius dan titik leleh negatif 210 derajat Celcius. Ini berarti nitrogen berwujud gas pada suhu dan tekanan normal. Yang kedua, nitrogen memiliki massa atom 14.007 U dan massa jenis 1,251 kg meter kubik pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atom. Yang keempat, yang ketiga, nitrogen memiliki energi ionisasi pertama 14,53 eV dan afinitas elektron negatif 0,07 eV. Ini berarti nitrogen tidak mudah melepaskan atau menerima elektron. Dan yang terakhir, nitrogen memiliki bilangan oksidasi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dan terakhir plus 5. Ini berarti nitrogen dapat membentuk senyawa dengan berbagai unsur lainnya. Selanjutnya ada sifat kimia oksigen. Itu ada 2. Yang pertama ada 3 isotop oksigen yang terdapat di dalam 160 atau 99,76%, 170 atau 0,04%, dan 180 atau 0,2% dengan bobot isotop per SMA 160 15,9949, 17016, 9991, 180 merupakan kurang lebih 46,6% massa kerak bumi, 89% dalam air, dan kira-kira 21% di atmosfer. Oksigen dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s, 2p1 dapat membentuk 2 ikatan kovalen. Yang kedua, suatu sifat khas yang jelas pada unsur-unsur grup 6A adalah bahwa atom-atom mereka hanya memerlukan 2 elektron lagi untuk mencapai konfigurasi S2P6 dari gas mulia. Karena itu, mereka sering bereaksi sebagai zat pengoksid dengan mencapai keadaan oksidasi negatif 2. Oksigen adalah zat pengoksid yang paling kuat. Selanjutnya, sifat kimia nitrogen. Yang pertama, molekul N2 berkaitan kovalen rangkap 3, memiliki energi ikatan yang relatif besar, yaitu 946 Kj per mol, sehingga sangat stabil atau sukar bereaksi pada suhu tinggi atau endotherm dengan bantuan katalis. Yang kedua, pada suhu ruangan N2 bereaksi sangat lambat. Dengan logam Li menghasilkan Li, N, sedangkan dengan logam-logam lain dapat dilakukan dengan cara mengerjakan lonjatan bunga api listrik melalui gas nitrogen yang bertekanan rendah. Proses ini dikatalisasi oleh adanya oksigen homo terbentuk nitrogen aktif atau N menjadi 2N yang dapat membentuk senyawa nitrida dengan logam-logam tertentu. Yang terakhir, nitrogen bereaksi dengan hidrogen atau oksigen pada suhu yang tinggi seperti dalam lonjatan bunga api listrik, membentuk gas NH dan NO3. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai senyawa dari oksigen dan juga nitrogen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai senyawa dari oksigen. Oksigen, oleh karena elektronegativitasnya, oksigen akan membentuk ikatan kimia dengan hampir semua unsur lainnya.
pada suhu tinggi dan menghasilkan senyawa oksida. Nah, besar senyawa organik yang mengandung oksigen tidak dibuat langsung oleh aksi langsung O2. Senyawa organik yang penting dalam industri dan perdagangan yang dibuat dengan oksidasi langsung, prekursor termasuk etilena oksida dan asam parasetat. Kemudian dari senyawa organik yang mengandung oksigen adalah di mana R adalah grup organik. Contohnya itu adalah alkohol, ether, keton, dan sebagainya. Ada banyak pelarut organik penting yang mengandung oksigen, antara lain aseton, metanol, etanol, asam asetat, dan juga yang lain sebagainya. Senyawa organik penting lainnya yang mengandung oksigen adalah gliserol, asam setrat, asetamida, dan sebagainya. Di atmosfer kita dapat menemukan sejumlah kecil oksidan karbon, yaitu karbon dioksida atau CO2. Pada kerak bumi pula dapat ditemukan berbagai senyawa oksida, yaitu oksida silikon atau silika SO yang ditemukan pada granit dan pasir. Kemudian ada oksida aluminium, yaitu aluminium oksida Al yang ditemukan pada bauksit dan korundum. Kemudian ada oksida besi yang ditemukan pada hematit dan karet logam. Kemudian pada senyawa nitrogen. Nah, nitrogen berkaitan dengan hampir semua unsur dalam tabel periodik, kecuali 3 gas mulia. Yang pertama adalah helium, neon, dan argon, dan beberapa unsur setelah bismut yang berumur sangat pendek, menciptakan berbagai macam senyawa biner dengan berbagai sifat dan aplikasi. Banyak senyawa biner yang diketahui biasanya disebut nitrida, kecuali hidrida, oksida, dan fluorida nitrogen. Nah, nitrogen membentuk 9 molekul oksida. Beberapa di antaranya merupakan gas pertama yang diidentifikasi, yaitu dinitrogen monoksida, dinitrogen trioksida, nitrogen dioksida, dinitrogen tetroksida, dinitrogen pentoksida, nitrogen trioksida, nitrozilasida, dan trinitramida. Dalam skala industri, amonia atau NH3 adalah senyawa nitrogen yang paling penting dan dibuat dalam jumlah yang lebih besar daripada senyawa lain. Mengapa demikian? Karena ia memberi kontribusi yang signifikan terhadap kebutuhan gizi organisme terestrial melalui perannya sebagai prekursor untuk makanan dan juga pupuk. Dihasilkan ketika nitrogen bereaksi dengan hidrogen. Gas amonia yang tak berwarna itu bisa dicairkan menjadi pupuk nitrogen. Faktanya, 80% amonia yang diproduksi dipakai menjadi pupuk. Jadi, ia juga dipakai sebagai gas pendingin dalam pembuatan plastik, tekstil, pestisida, pewarna, dan dalam larutan pembersih. Di alam, kita dapat menjumpai nitrogen di atmosfer yang berubah menjadi senyawa organik yang berbeda dan sangat penting dalam proses pertumbuhan organisme. Bakteri di tanah memproses nitrogen dari atmosfer menjadi amonia yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Bakteri lain mengubah amonia menjadi asam amino dan protein. Kemudian, binatang memakan tanaman itu dan mengkonsumsi proteinnya. Nitrogen kemudian dibuang ke tanah melalui kotoran. Bakteri akan mengubah nitrogen di kotoran itu menjadi gas yang kemudian kembali ke atmosfer. Nah, untuk gambar dari siklus nitrogen akan dijelaskan oleh teman saya, Ari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi pembuatan oksigen dan nitrogen. Reaksi pembuatan oksigen dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu secara alami dan buatan. Adapun reaksi pembuatan oksigen secara buatan yaitu yang pertama, penguraian katalitik hidrogen peroksida atau pembuatan di laboratorium yang dirumuskan dengan 2H2O MnO2 21 2H2O plus O2. Lalu selanjutnya ada penguraian termal senyawa yang mengandung banyak oksigen yang dirumuskan sebagai 2KMnO4 plus MnO2 plus O2. Lalu 2KClO3 menjadi 2KCl plus 3O2. Lalu 2KNO3
2, 2KNO2 plus O2. Selanjutnya yaitu reaksi antara peroksida dan air yang dirumuskan dengan 2Na2 plus 2H2O 4NaOH plus O2. Lalu reaksi pembuatan oksigen secara alami terbentuk dari hasil fotosintesis yaitu 6CO2 plus 6H2O yang dibantu oleh cahaya klorofil menjadi CnH12O6 plus 6O2. Adapun reaksi pembuatan nitrogen secara buatan yaitu yang pertama di laboratorium dari dekomposisi termal senyawa amonium CnH4NO2 dengan cara dipanaskan. Reaksinya seperti berikut yaitu CnH4NO2 5 N2 plus 2H2O. Lalu yang kedua dalam industri dengan cara destruksi bertingkat dan pencairan atau destilasi udara cair. Karena N2 mempunyai titik rendah daripada O2 sebagai fraksi pertama, maka ia lebih dahulu menguap. Lalu yang ketiga yaitu secara spektroskop N. Murni dibuat dengan dekomposisi termal natrium, barium azida, dan reaksinya adalah 2NaN3 menjadi 2Na plus 3N2. Lalu yang keempat, pemanasan NH4NO2 melalui reaksi sebagai berikut. NH4NO2 N2 plus 2H2O. Lalu yang kelima, ada oksidasi NH3 melalui reaksi sebagai berikut, yaitu 2NH3 plus 3CuO menjadi N2 plus 3Cu plus 3H2O. Lalu yang keenam, ada destilasi atau penyulingan bertingkat. Dari udara cair yaitu udara bersih kita masukkan ke dalam kompresor, kemudian didinginkan dengan pendingin. Udara dingin mengembun melalui celah dan hasilnya adalah udara yang suhunya sangat dingin sehingga udara mencair. Setelah itu, udara cair kita saring untuk memisahkan gas CO2 dan hidrokarbon. Selanjutnya, disuling udara cair masuk ke bagian puncak kolom tempat nitrogen. Komponen yang paling mudah menguap, keluar sebagai gas. Pada pertengahan kolom, gas argon keluar dan oksigen cair. Oksigen sebagai komponen udara yang paling sulit menguap terkumpul di dasar. Titik didih normal nitrogen, argon, dan oksigen adalah minus 195,8 derajat Celcius dan minus 183,0 derajat Celcius. Lalu, adapun siklus reaksi pembuatan nitrogen yaitu sisa pembuangan tubuh manusia disalurkan ke dalam tanah dan menghasilkan pupuk. Pupuk tersebut itulah yang akan digunakan oleh tanaman, sehingga tanaman tersebut menghasilkan nitrogen dan disebarkan ke udara. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dinda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu manfaat dan kegunaan dari golongan oksigen dan nitrogen. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan yang oksigen terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, memerlukan oksigen untuk melakukan respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses di mana oksigen digunakan untuk membakar zat-zat makanan dalam sel untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nomor 2, oksigen juga berperan dalam proses pembakaran. Ketika bahan bakar seperti kayu, minyak, atau bensin terbakar, oksigen bereaksi dengan bahan bakar tersebut dan menghasilkan panas dan energi. Selanjutnya nomor 3, ada oksigen memiliki peran penting dalam proses penyembuhan luka. Tetapi oksigen hiperbarik digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan mengobati kondisi medis tertentu. Nomor 4, ada melalui proses respirasi. Ini sebenarnya sama aja seperti poin nomor 1. Nomor 5, ada oksigen digunakan dalam pengolahan air limbah untuk mendegradasi polutan organik dan menghasilkan air bersih yang aman. Yang nomor 6 terakhir, oksigen mendukung pertumbuhan tanaman dan mikroorganisme dalam tanah yang merupakan bagian penting dari siklus kehidupan. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan dari nitrogen. Yang pertama, sebagai nutrisi tanaman. Nitrogen adalah salah satu unsur hara penting bagi tanaman. Tanaman memerlukan nitrogen.
untuk memproduksi protein, klorofil, dan DNA. Nomor 2 ada industri. Manfaat nitrogen dalam industri dan salah satu kegunaannya adalah sebagai gas pendingin dalam pembuatan baja. Nomor 3 ya, kesehatan manusia. Nitrogen adalah unsur penting dalam udara yang kita hirup, di mana udara terdiri dari sekitar 78% nitrogen dan 21% oksigen. Manusia memerlukan oksigen untuk proses pernapasan. Sementara manfaat nitrogen dapat membantu menjaga kestabilan udara yang kita hirup. Selain itu, nitrogen juga digunakan dalam bidang medis. Cairan pendingin nitrogen sering digunakan dalam mesin MRI untuk membantu menjaga suhu yang stabil saat mesin sedang digunakan. Selain itu, nitrogen juga digunakan dalam penyimpangan sel-sel manusia untuk transplantasi. Ya. Selanjutnya, nomor 4. Sebagai perlindungan lingkungan, nitrogen juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Nitrogen alami dalam bentuk nitrat dan amonium yang merupakan unsur hara penting bagi tanaman dan mikroorganisme dalam tanah. Nomor 5, ada penelitian. Manfaat nitrogen sangat berperan penting dalam penelitian. Misalnya, isotop nitrogen digunakan dalam penelitian biologis untuk mempelajari pola migrasi hewan dan penyebaran zat dalam sistem ekologis. Selain itu, penelitian dalam bidang kimia itu ada juga menggunakan nitrogen dalam banyak percobaan. Nomor 6 itu ada industri makanan. Manfaat nitrogen juga digunakan dalam industri makanan. Gas nitrogen digunakan sebagai agen pengemasan makanan untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk makanan. Nah, gas nitrogen juga biasanya akan mengurangi oksigen dalam kemasan sehingga memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan mencegah oksidasi makanan. Contoh penggunaan gas dalam nitrogen industri makanan tuh ada pengemasan kacang, keripik, dan kopi. Yang terakhir adalah nomor 7 adalah energi nitrogen juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Misalnya dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Habis itu ada nitrogen digunakan untuk mendinginkan sistem pendingin reaktor. Dan nitrogen juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam kendaraan, terutama dalam bentuk gas. Gas nitrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik dengan memanfaatkan teknologi turbin gas. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok gas, oksigen, dan juga nitrogen. Kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian tadi. Dan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.